Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Kami adalah saksi dari segala sesuatu dan Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pagi itu, kepala pengawal Bait Allah serta orang-orangnya membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang
yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Orang yang tertindas berseru, dan Tuhan mendengarkan. Haleluya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yohanes menulis lebih lanjut tentang hidup kekal sebagai jaminan untuk setiap orang yang percaya kepada Anak Tunggal Allah. Hal itu terlihat jelas dalam dialog antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang yang mempertanyakan pelayanan Yesus. Yohanes menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menanyakan tentang Yesus. Dengan lapang dada dan rendah hati, Yohanes menjelaskan perbedaan antara dirinya dan Yesus. Yohanes mengakui bahwa pekerjaan yang sedang dilakukannya berasal dari surga, bukan dari dirinya. Ia mengerjakan pelayanan ini untuk mendahului datangnya Mesias, supaya ketika Mesias datang, maka jalan bagi Mesias sudah dipersiapkan. Selanjutnya, Yohanes memaparkan tentang siapa Mesias itu. Mesias disebut sebagai mempelai laki-laki dalam kitab nabi-nabi. Sedangkan Israel disebut sebagai mempelai perempuan.
Yohanes memahami hal ini dan ia bersukacita atas kehadiran Yesus. Ia memahami bahwa nubuatan yang sudah lama disampaikan itu akhirnya digenapi di masanya. Dengan kesadaran akan siapa dirinya dan Mesias, Yohanes mengatakan bahwa Yesus harus makin besar dan dirinya makin kecil. Yohanes ingin semua orang mempercayai Yesus lewat kesaksiannya. Yohanes sangat menyadari panggilannya. Yesus hadir di dunia untuk menyatakan kebenaran tentang perkara surgawi. Mesias datang untuk menyampaikan kabar baik Allah melalui dirinya. Yohanes membuka jalan bagi hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yohanes mengatakan bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu kepada Anak. Dalam kepenuhan kuasa dan Roh, Yesus memberikan hidup yang kekal itu kepada siapapun yang percaya kepadanya. Yesus juga menyatakan bahwa siapa yang percaya akan memperoleh hidup, dan siapa yang tidak percaya akan tetap ada di bawah murka Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.